Ini kemarin kita sudah sampai ke reaksi substitusi ya. Jadi dalam alkil halida itu ada reaksi substitusi nukleofilik ya. Ada SN2, kemarin kita udah bahas ada SN2 dan hari ini nanti kita akan bahas SN1 ya. Substitusi nukleofilik. Apa beda SN1 dan SN2 ya? Kemarin kalau dari namanya saja SN1 artinya apa? Panjangnya. SN2 artinya apa? Namanya, dari namanya. SN1 adalah substitusi nukleofilik. Satunya apa? Unimolekuler. Ya. Jadi SN1 itu artinya substitusi nukleofilik unimolekuler. Kalau SN2 substitusi nukleofilik bimolekuler. Ya, ini substitusi nukleofilik unimolekuler untuk SN1 dan SN2 adalah substitusi nukleofilik bimolekuler. Ya. Kemudian SN2 kemarin yang terlibat dalam penentu laju reaksi ada berapa molekul? Halo? Ada berapa? Ada 2. Betul, ada 2 molekul. Yaitu apa? Nukleofil dan alkil halida, Bu. Betul, ya nukleofilnya dan alkil halidanya. Dua-duanya adalah terlibat dalam penentu laju reaksi. Ya, nah kemudian kalau dilihat dari diagram energinya, karena ada 2, nanti dia ada kemudian terjadinya dia secara serentak. Ya, kalau SN2 terjadinya secara serentak atau hanya dalam satu tahap. Begitu ya kemarin ya. Oke, saya ke ini aja dulu ya, ke yang sebelumnya, biar Anda lebih teringat lagi. Dia terjadi dalam satu tahap ya untuk reaksi SN2. Ya, SN2 itu terjadi dalam satu tahap ini ya. Dia bimolekuler, ya substitusi nukleofil bimolekuler, artinya 2 molekul dalam hal ini nukleofil dan alkil halida, keduanya akan terlibat dalam tahap penentu laju reaksi. Kemudian dia akan mengikuti kinetika reaksi orde 2, karena ada dua molekul yang menentukan kecepatan reaksi. Nanti kalau SN1 dia akan mengikuti kinetika reaksi orde 1, karena hanya ada satu ya molekul yang menentukan kecepatan reaksi. Ya. Kemudian ciri reaksinya kalau SN2 itu serangan dari arah belakang. Jadi kemarin kita lihat ya bagaimana prosesnya itu, nukleofil itu menyerang dari belakang, ya kemudian nanti reaksi itu terjadi secara serentak, ya begitu nukleofil masuk maka kemudian leaving group itu akan bareng perginya. Ya ketika ini setengah masuk, yang leaving group juga setengah pergi, sehingga nanti ada intermediate, ya intermediate atau ada transisi ya keadaan transisi yang seolah-olah dia punya 5 tangan ya yang disebut sebagai transisi pentavalen ya. Nah, ini reaksinya terjadi serentak. Kemudian terjadi inversi konfigurasi atau inversi Walden ya karena yang ini nyerang dari belakang ya nukleofil nyerang dari belakang kemudian si leaving groupnya pergi dari depan. Pergi ya lewat depan ini ya. Nah, ini reaksinya terjadi serentak ya, kemarin kita sudah bahas. Ini terjadi serentak. Ini begitu nukleofil nyerang dari belakang, ya maka ini nanti leaving group ini akan segera pergi. Ya. Nah, ada keadaan transisi seperti ini ya, yang seolah-olah C itu punya 5 ikatan atau 5 valensi yang disebut sebagai transition state pentavalen ya, walaupun ini sebenarnya dia hanya setengah ikatan ya, ini belum benar masuk, PR juga belum benar pergi. Kemudian reaksi itu dicirikan juga dengan terjadinya inversi Walden ya. Oke, ya itu yang harus Anda pahami dari reaksi SN2 ya.
Sekarang kita akan menuju ke reaksi SN1. Bedanya, apa sih bedanya dengan reaksi SN2 tadi? Ya. Ini pada reaksi SN1, ya, reaksi SN1 itu disebut sebagai unimolekuler, hanya satu molekul yang terlibat dalam tahap penentu laju. Jadi hanya satu molekul saja. Reaksi SN1 nanti kinetikanya mengikuti reaksi orde pertama. Ya. Laju reaksi itu ya, kecepatan reaksi adalah K, tetapan reaksi kali konsentrasi alkil halida. Ya, jadi yang menentukan kecepatan reaksi itu hanya satunya. Ya. Hanya satu molekul, maksud saya, hanya satu molekul, yaitu alkil halidanya saja. Ya. Kemudian dalam reaksi SN1, leaving group itu secara spontan terdisosiasi menghasilkan karbokation, diikuti serangan dari nukleofil ya pada step kedua. Ya. Jadi pada reaksi SN1 ini reaksi terjadi dalam dua tahap. Kalau pada SN2 tadi reaksinya satu tahap, ya, hanya satu tahap. Begitu nukleofil itu nyerang, maka leaving group akan pergi begitu. Jadi antara penyerangan pada SN2 ya, penyerangan nukleofil dengan perginya leaving group itu bareng. Nah, ini berbeda pada SN1. Kalau pada SN1 ya, itu leaving group pergi dulu, kemudian terbentuk karbokation, baru kemudian ada serangan dari nukleofil. Jadi ada dua tahap reaksi. Ya. Nah, kemudian dari produknya itu terjadi rasemisasi konfigurasi pada atom karbon. Ya, kalau tadi hanya ada satu jenis tapi terjadi konfigurasi. Kalau ini terjadi campuran rasemik. Ya. Oke. Nah, SN1 itu kebanyakan terjadi pada alkil halida tersier, ya, substrat tersier. Alkil halida tersier. Ini kebalikan dari reaksi SN2. Kalau pada SN2, halida tersier, alkil halida tersier itu hampir tidak bisa terjadi. Ya, dia tidak bisa terjadi melalui reaksi SN2. Tetapi alkil halida tersier itu akan sangat mudah terjadi ya substitusinya melalui reaksi SN1. Ya, ini jadi kalau kita lihat reaktivitasnya pada SN1 ya, maka alkil halida tersier ini adalah yang paling reaktif, yang paling mudah terjadi dengan SN1, diikuti kemudian alkil halida sekunder, kemudian alkil halida primer, dan kemudian metil halida. Ya, metil halida ini hampir tidak bisa ya dia melalui reaksi SN1. Kalau dia bereaksi mesti dia akan melalui reaksi substitusi nukleofilik pada metil halida itu akan berlangsung melalui reaksi SN2. Ya. Nah, ini ya, jadi terjadi kebanyakannya pada substrat tersier. Ini karena dia yang paling mudah, ya, yang lainnya tuh susah. Ya. Kalau yang lainnya metil halida primer, alkil halida primer itu akan terjadi melalui reaksi SN2. Nah, ini mekanisme reaksinya. Tadi saya sampaikan bahwa pada reaksi SN1 itu reaksinya terjadi pada dua tahap. Ya. Nah, tahap yang sangat menentukan itu adalah tahap ketika pembentukan karbokation ini. Ya. Jadi tahap pertama ini kan terjadi disosiasi spontan dari alkil bromida secara lambat yang menghasilkan intermediate karbokation dan ion bromida. Jadi ini tadi ya sebelum terjadi substitusi maka alkil halida ini dia akan terdisosiasi menjadi karbokation ini. Ya, dia ini akan terdisosiasi, melepaskan Br- dan C-nya ini menjadi C positif. Ya, ini C positif yang disebut sebagai karbokation atau karbonium. Ya. Nah, ini ya, tahap pembentukan karbokation dari alkil halida ini adalah tahap yang sangat menentukan kecepatan reaksi. Kalau karbokation ini mudah terbentuk,
ya maka reaksi berikutnya itu akan mudah, ya. Tapi kalau karbokation ini susah terbentuk, ya, karbokation yang akan dihasilkan itu tidak stabil sehingga susah terbentuk, ya ini menjadi kemudian reaksi berikutnya tidak akan terjadi, ya, atau susah terjadi karena tahap penentunya adalah di sini. Ya. Nah, ini tahap pertama, ya. Jadi terjadi disosiasi dari alkil halida ini menghasilkan karbokation. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah penyerangan nukleofil, ya ini tahap kedua, penyerangan nukleofil terhadap karbokation secara cepat menghasilkan intermediate yang terprotonasi. Nah, ini tahap kedua, penyerangan nukleofil, ini ya nukleofil nyerang ke sini, ke karbokation. Ya, kemudian terjadi ikatan antara ini ya nukleofil dengan karbokation dan ini menghasilkan produk yang terprotonasi. Nah, ini tahap yang kedua. Nah, sudah itu nanti akan terjadi deprotonasi atau pelepasan proton menghasilkan produk netral. Ya. Nah, ini hanya ya pada reaksi SN1, substitusi nukleofilik unimolekuler. Kemudian tadi produknya itu akan terjadi campuran rasmik, ya. Bedanya terjadi campuran rasmik, ya. 50% positif, 50% negatif. Jadi konfigurasinya berbeda, ya. Ada ini ya kalau senyawa-senyawa yang kiral ya itu nanti akan menghasilkan 50% inversi konfigurasi, 50% retensi konfigurasi. Jadi ada campuran rasmik ya, positif dan negatif. Karena apa ya? Karena ini ketika ini kan planar ya, ada satu nukleofil itu bisa nyerang dari arah, kalau ini gambarannya gambaran planarnya berdiri ya, ini bisa dari samping kanan dan bisa dari samping kiri. Kalau dari samping kanan ini ya, ini akan membentuk nukleofilnya akan di sebelah sini. Kalau dari samping kiri nukleofilnya di sebelah sini. Nah, ini terjadi inversi konfigurasi. Oke, ya. Nah, ini kalau diagram energinya pada reaksi SN1 itu karena dia terjadi dalam 2 tahap, ya, maka diagram energinya juga ada 2 puncak. Ya. Tapi tahap yang sangat menentukan ini adalah tahap pertama, yaitu tahap ketika dia membentuk intermediate karbokation. Tahap berikutnya berupa penyerangan nukleofil pada karbokation, ya itu adalah tahap yang sangat cepat, yang mudah terjadi. Ya. Yang sangat menentukan adalah yang ini. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan bedakan pada hal-hal yang mempengaruhi reaksi SN1 dengan SN2. Yang mempengaruhi reaksi SN1 itu yang pertama adalah substrat. Nanti kita akan bahas substrat itu seperti apa ya, reaktivitas nukleofil itu pengaruhnya seperti apa, ada atau tidak. Ya, reaktivitas living group ini ada atau tidak, kemudian solvent ya. Kemarin kita juga bahas 4 hal ini pada reaksi SN2 sehingga nanti Anda bisa membedakan apa ya bedanya antara SN1 dengan SN2. Nah, yang pertama substrat. Ya, substrat. Substrat yang dimaksud di sini adalah alkil halidanya. Ya. Yang akan disubstitusikan alkil halida. Ya, nah ini yang disebut sebagai substrat. Ya. Nah, semakin stabil intermediate karbokation, ya, maka akan semakin cepat reaksi SN1 itu terjadi. Ya, jadi yang menentukan tadi adalah bagaimana karbokation ini terbentuk. Ya, kalau karbokation ini stabil ya, kemudian mudah terbentuk ya, maka reaksi SN1 itu akan mudah terjadi. Nah, untuk alkil halida ini ya, kenapa kemudian tadi di awal SN1 itu terjadi pada alkil halida tersier, susah terjadi pada alkil halida primer ataupun metil halida ya.
Karena stabilitas karbokation pada alkil halida tersier ini sangat stabil. Alkil halida tersier ini sangat stabil. Ya, karbokationnya. Kenapa karbokation dari tersier alkil halida itu stabil? Anda lihat ini ada 3 alkil ya, 3 metil ya yang menstabilkan C positif di sini. Ya. Ada 3 substituen alkil yang menstabilkan C positif. Sehingga Anda bisa bayangkan C plus ini ya, karbokation ini sangat stabil. Kalau dia sangat stabil maka dia akan mudah terbentuk. Ya, sehingga tahap 1 dari SN1 itu akan mudah dilewati. Kalau ini sudah terbentuk, kan reaksi berikutnya ya penyerangan nukleofil itu terjadi sangat cepat dan sangat mudah. Ya. Nih ya. Nah, kemudian kalau alkil halida sekunder dia kurang stabil. Kenapa? Ini pada alkil halida sekunder itu hanya ada 2 alkil ya yang menstabilkan C plus di sini. Ya, ini selanjutnya pada alkil halida primer ya ini hanya ada 1 alkil yang menstabilkan C plus. Ya. Sedangkan pada metil ini tidak ada penstabil donating elektronnya. Ya, jadi metil halida ini tidak bisa terjadi dengan SN1. Halida primer ya, alkil halida primer itu juga hampir tidak mungkin terjadi melalui reaksi SN1. Nah, dia hanya bisa terjadi melalui reaksi SN2 karena ini sangat susah terbentuk. Ya, karbokation dari metil ataupun alkil halida primer ini sangat susah terbentuk. Ya, dia tadi di awal untuk SN1 itu baiknya terjadi pada alkil halida tersier. Oke ya, sampai di sini semoga bisa dipahami. Ya. Ini substrat ini sangat menentukan. Yang substrat atau alkil halida ya yang dimaksud di sini adalah penentu reaksi dari SN1. Nah, ini ya karbokation, kalau karbokationnya itu dari ikatan rangkap ya, ada ikatan rangkap di situ, maka karbokation benzil dan alil itu akan terstabilkan oleh efek resonansi. Nah, kalau seperti ini terstabilkan oleh efek resonansi itu akan lebih mudah lagi untuk terjadi. Ya, karena ini terstabilkan. Nah, ini ya nah ini kalau alil, karbokation alil ya walaupun dia ada resonansi ya, benzilik ini juga distabilkan oleh resonansi di sini karena ini bisa muter gitu ya. Ini bisa pindah ke sini tadi sebelumnya ya. Tetapi yang menstabilkan plus ini kan hanya 1. Ini yang menstabilkan ini hanya 1. Ya. Hanya 1 sehingga ini hampir setara untuk alil dan benzil itu setara kestabilannya itu dengan alkil halida sekunder. Ya, dia masih jauh kurang stabil ya, masih jauh stabilitasnya kalau dibandingkan dengan alkil halida tersier. Nah, kemudian itu yang pertama ya tentang alkil halida. Ya, jadi SN1 itu terjadi pada alkil halida tersier. Banyak terjadi pada alkil halida tersier. Oke, kemudian sekarang kita bahas ke berikutnya, leaving group atau gugus pergi. Apakah ada pengaruh dari leaving group? Ya. Nah, semakin baik leaving group, akan semakin cepat reaksi SN1 itu terjadi. Ya, karena tadi kan leaving group kalau dia makin mudah pergi ya sehingga karbokation lebih mudah terjadi, ya tentunya ini akan mempercepat. Ya. Nah, reaksi SN1 sering dilakukan di bawah kondisi asam dan air netral
akan dilepas sebagai leaving group. Pada kasus ini alkohol akan terprotonasi dan melepaskan air untuk membentuk ion karbonium. Ini kalau tergantung ininya ya, tergantung leaving groupnya ya, tergantung leaving groupnya. Kalau leaving groupnya hidroksi ya nanti akan melepaskan air ya. Kemudian terbentuk karbonium. Ya. Ini ya, misalnya ini tadi yang ceritanya H2O sebagai living group. Ya. H2O sebagai living group. Kalau ini substratnya bukan alkil halida. Ya, ini substratnya. Kalau substratnya sebuah alkohol, ya dia akan melepaskan living groupnya akan hidroksi, akan air. Ya. Nah ini kalau ini adalah alkohol, ya kemudian kita bisa lakukan itu dalam kondisi asam, ya ditambahkan asam. Kalau di sini dituliskan asamnya HBr, ya. Nah ini hidroksi, ya, kemudian terprotonasi dengan H, ya, butuh hidroksinya terprotonasi oleh proton dari HBr, ya. Kemudian kalau sudah dia terprotonasi, ini kan menjadi lebih mudah untuk dilepaskan. Ya, jadi gunanya asam di sini apa? Gunanya asam di sini adalah untuk meningkatkan reaktivitas dari living group. Ya, jadi living groupnya agar menjadi lebih mudah untuk pergi. Ini kemudian menjadi H2O. Nah ini kemudian lepas. Ya sudah lepas dia akan terbentuk karbonium atau karbokation. Nah, sudah terjadi karbokation, maka kemudian nukleofil ini akan menyerang dengan cepat. Nah, ini terjadi substitusi nukleofilik 1, ya, SN1 atau substitusi nukleofilik unimolekuler. Ya. Nah, ini ya, kemudian disosiasi spontan OH terprotonasi terjadi secara lambat menghasilkan suatu karbokation H2 dan H2O ini ya. Kemudian tahap ketiga, ini penyerangan nukleofil Br terhadap karbokation. Ya, reaksi ion bromida dengan karbokation menghasilkan produk yang stabil. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana pengaruh nukleofil? Nah, ini berbeda dengan reaksi SN2. Dalam reaksi SN1, nukleofil tidak memainkan peran utama. Kalau pada SN2 tadi yang mempengaruhi kan ada dua, nukleofilnya dan alkil halidanya atau substratnya. Pada SN1 itu nukleofil tidak memainkan peranan. Ya, kenapa? Karena nukleofil tidak menentukan laju reaksi. Ya, jadi nukleofil ya tidak terlibat dalam tahap penentu laju reaksi. Tadi kan tahap penentu laju reaksi pada SN1 adalah apa? Pembentukan karbokation. Ya. Nah, ini tidak terlibat dalam pembentukan karbokation ya, sehingga tidak mempengaruhi ya, tidak memainkan peranan utama dalam reaksi SN1. Ya, misal pada TCl butil alkohol menjadi TCl butil klorida, laju reaksinya sama ya, apakah X ya pada klorida itu ya yang mau mensubstitusi itu X-nya Cl, Br atau I. Ya. Ini nukleofilnya. Kemudian yang keempat, solvent. Nah, solvent dapat mempengaruhi laju reaksi. Ya, beberapa solvent itu berinteraksi dengan ion karbonium dan menstabilkannya. Akibatnya delta G akan turun dan reaksi berjalan lebih cepat. Jadi kalau solvent-solvent yang bisa menstabilkan ion karbonium, ya, maka ini akan mempengaruhi laju reaksi. Ya, solvent misal air dan metanol adalah bagus untuk mensolvasi karbonium. Solvent nonpolar seperti hidrokarbon ini tidak bagus ya dalam mensolvasi ion. Ya, jadi karena karbonium itu adalah muatan positif, ya makanya ya solvent-solvent seperti air, ya, ini metanol itu akan bagus ya karena dia bisa mensolvasi karbonium. Tapi kalau solvent nonpolar ya
Ini tidak bagus ya, dia tidak bisa menstabilkan ion karbonium atau karbokation yang terbentuk dalam intermediate tadi. Ya. Ini ya nukleofil ya. Ini kalau tersolvasi pada pelarut-pelarut yang polar ya, maka nukleofilnya itu akan tersolvasi ya, akan terstabilkan. Demikian juga dengan karbokationnya ya, dia akan tersolvasi dalam air ya, sehingga ini akan lebih stabil. Ya, kalau ini stabil kan kemudian mudah terlewati ya, sehingga ini akan menjadi reaksi itu mudah terjadi. Ya, ini contohnya. Dia akan menurunkan delta G. Jadi yang paling bagus ya pada SN1 itu menggunakan solvent-solvent protik. Ya, jadi protik solvent ini akan menurunkan energi reaksi ya, sehingga reaksi akan lebih mudah terjadi. Oke, saya lanjutkan ya. Pada SN2, reaksi berjalan dengan cepat dalam polar aprotic solvent. Ya, jadi pada solventnya aprotic untuk SN2 dan berjalan lebih lambat dalam protein solvent, protic solvent. Ya, dalam protic solvent-solvent yang mengandung proton pada SN2 itu justru membuat lebih lambat. Ya. Kenapa? Ya, energi ground state dari nukleofil yang menyerang diturunkan oleh adanya solvasi yang menyebabkan naiknya delta G. Ya. Pada reaksi SN1, reaksi berjalan baik kalau pakai solvent protik polar. Ya, kalau yang ini aprotik tapi polar ya. Karena tingkat energi transition state lebih diturunkan dibandingkan energi ground state dari nukleofil. Ya. Nah, ini nanti Anda lihat ya yang disebut energi ground state dengan energi transition state ya. Itu Anda bisa mengerti kalau Anda baca di grafik energi tadi. Ya, ini kayak gini nih menurunkan energi ground state itu bawahnya ini ya. Jadi ini energi ground state-nya turun ya. Tapi transition state-nya juga turun sehingga delta G itu turun. Ya. Sedangkan kalau pada yang tadi solvent pada SN2 kalau pakai solvent protik ya. Ini ground state-nya juga turun sehingga delta ini ya, delta G-nya puncak ini ke sini juga menjadi lebih besar. Dia menurunkan ground state tapi tidak menurunkan transition state. Nanti dilihat di slide sebelumnya. Oke ya. Nah, untuk reaksi SN1 dan SN2 apakah ada yang ingin diperjelas? Silakan sebelum saya lanjutkan ke reaksi eliminasi. Eliminasi 1 dan eliminasi 2. Adakah yang ingin diperjelas? Silakan. Saya beri waktu. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan kita pembahasan ke reaksi eliminasi. Ya. Kalau substitusi itu penggantian. Kalau eliminasi kira-kira apa? Reaksi eliminasi. Pengurangan. Oke. Ya. Kalau dikurangin ya pengurangan. Terus nanti terjadinya gimana? Akan terjadi apa dalam molekul itu? Eliminasi itu penghilangan gitu ya. Nah, kalau ada atom yang dihilangkan nanti akan terjadi apa? Molekulnya.
atomnya nanti bakal ada yang terpisah sehingga akan terbentuk, misalnya akan terbentuk air gitu, Bu. Ya, eliminasi ya kalau terbentuk air. Kalau yang tadi kan misalnya tadi terbentuk air gitu, tetapi karena diganti jadi substitusi kan? Sorry ya, misalnya yang tadi kenapa yang dilihat terbentuk airnya? Ini misalnya. Ini terbentuk air seperti ini maksudnya. Ini bukan eliminasi ya, tapi substitusi. Nah, pada eliminasi itu kan ada penghilangan atom ya nantinya. Nah, terus pada ini kalau ini kita sebut ya alkil halidanya atau kalau disebut itu substratnya begitu ya. Nah, itu akan terjadi apa pada ini? Pada molekul yang mengalami reaksi eliminasi itu nanti. Apa ayo? Apa ayo? Ayo apa? Ini belum dibaca ini berarti ya, bahan yang sudah saya share kemarin. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita lihat ya jawabannya di slide-slide berikutnya. Ya. Oke, nah kita akan bahas reaksi eliminasi ya. Eliminasi itu ya penghilangan tadi atau pengurangan. Nah itu eliminasi. Kalau substitusi itu penggantian. Jadi ikatan di situ kan kalau C itu ada 4 tangan gitu ya, ada tangannya ada 4, bisa mengikat 4 atom ya. Kalau pada reaksi substitusi SN1 maupun SN2 itu hanya diganti saja. Jadi karbon itu dia tetap akan punya 4 atom yang dia ikat. Gitu kan ya? Tadi tahapan-tahapan tadi yang kita bahas, reaksi SN1 dan SN2 ya. Jadi hanya tergantikan saja. Alkil halida pada reaksi alkil halida, X-nya atau halidanya itu pergi, kemudian diganti oleh nukleofil yang lain. Itu pada reaksi substitusi. Ya. Sedangkan pada reaksi eliminasi, ya, itu dia akan menghilangkan. Jadi ada atom yang hilang, ya, sehingga dia akan melepaskan HX ya, dan kemudian akan membentuk ikatan rangkap. Akan terjadi ikatan rangkap pada reaksi eliminasi. Ya, jadi ini reagen nanti akan menyerang hidrogen ya, kemudian membebaskan HX ya, halida, hidrogen halida, kemudian membentuk alkena. Nah, ini pada reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi ini juga mirip dengan reaksi substitusi, ada E1 dan E2. Ya, reaksi E2 itu eliminasi bimolekuler, reaksi E1 itu adalah eliminasi unimolekuler. Ya, ini pada tahap atau pada mekanisme reaksinya, ya, terbagi menjadi 2. Ya. Nah, ketika Anda sudah paham reaksi SN2, maka Anda akan lebih mudah ya untuk kemudian memahami reaksi eliminasi 2. Ya, eliminasi 2 mirip atau analog dengan reaksi SN2. Pada E2 ini juga akan mengikuti kinetika orde kedua ya, karena baik nukleofilnya ya, dan alkil halida itu akan terlibat dalam tahap penentu laju. Ini laju reaksinya itu ditentukan oleh alkil halidanya, konsentrasi alkil halida, dan juga ditentukan oleh konsentrasi basa ya, yang akan nanti basa ini ya akan mengambil H ya dari reaksi dari alkil halida itu. Ya. Nah, reaksi E2 ini juga merupakan reaksi satu tahap tanpa ada intermediate. Ya, tadi sama seperti SN2, reaksinya juga berjalan dalam satu tahap. Oke. Nah, ini mekanisme reaksi eliminasi 2. Anda lihat ya,
basa menyerang ikatan CH ini basa, ya, atau ini nukleofil, ya, ini menyerang CH, ya, dan kemudian mengambil atom H, dan pada saat yang sama, ya, ini kalau pada E2 itu kan terjadinya serentak, ya, jadi ini terjadi serentak. Pada saat yang sama B ini, ya, basa itu mengambil H, maka reaksi berikutnya ini juga terjadi, ya. Kemudian elektron ikatan itu ditarik ke arah C, kemudian halidanya ini, ya, X-nya atau halida itu juga pergi, gitu ya. Ini tahap ini terjadi dalam satu tahap reaksi. Ini pada eliminasi 2, ya, pada reaksi eliminasi 2. Jadi basa menyerang ikatan CH dan mulai mengambil atom H, dan pada saat yang sama ikatan rangkap 2 alkena mulai terbentuk dan gugus halida ini juga mulai meninggalkan. Ini semua terjadi dalam satu tahap. Nah, kemudian karena ini semua terjadi dalam satu tahap, ya, ini ada titik-titik ini semua, ya. Ini B-nya itu seolah-olah sudah terbentuk setengah ikatan, ya, hanya ini sudah putus ikatannya, gitu, kemudian setengah putus, ya, kemudian ini juga setengah terbentuk ikatan rangkap, ini juga setengah terlepas, begitu, ya, ini pada keadaan transisinya. Nah, alkena terbentuk bila ikatan CH sudah benar-benar putus dan gugus halida telah terlepas dengan membawa sepasang elektron ikatan dari CX, ya. Ini jadi kalau hanya ini sudah diambil oleh basa ini, ya, maka kemudian ini kan diambil oleh basa, ya, ikatan ini akan ditarik ke sini membentuk ikatan rangkap, ya. Kemudian kalau ini kan C-nya jadi ini, kalau ini nggak putus C-nya kan jadi 5, nah ini langsung putus. Nah, ini sehingga ini lepas dan kemudian terjadi ikatan rangkap ini. Melepaskan ini basanya menangkap hidrogen di sini, ya, kemudian ini X minus, ya, ini terlepaskan. Ya. Nah, ini adalah eliminasi. Jadi produk dari reaksi eliminasi itu akan terbentuk ikatan rangkap. Ya. Eliminasi kebalikannya reaksi adisi, ya. Kalau adisi penambahan atom, ya, pada C, gitu, ya. Nah, kalau eliminasi ini penghilangan atom, ya. Nah, sekarang reaksi eliminasi 1 atau reaksi eliminasi unimolekuler, nah, ini analog juga, ya, dengan reaksi SN1. Pada reaksi eliminasi 1 merupakan 2 tahap melalui terbentuknya intermediate karbokation. Ini mekanisme reaksi E1, ya, ini disosiasi spontan dari leaving group, ini pergi dulu, ya, leaving groupnya pergi, ya, menghasilkan intermediate karbokation, ya. Reaksi ini merupakan tahap yang paling lambat, ya, atau tahap penentu laju reaksi, ya. Kemudian hilangnya satu proton tetangga pada tahap yang cepat menghasilkan alkena. Kalau ini sudah terbentuk, ya, maka ini pergi, ya, perginya proton ini kemudian terbentuk ikatan rangkap di sini, itu adalah tahap yang sangat cepat. Ini kemudian terbentuk HCl. Ya, ini tahap yang berikutnya, ini adalah yang sangat cepat, ya, pembentukan ikatan rangkap ini. Reaksi E1 mirip dengan SN1. Oke, nah ini pertanyaan latihan. Kalau saya punya senyawa ini, ya, 3 bromo propil benzena, 3 bromo propil benzena, ya. Ini reaksi ini direaksikan dengan natrium metoksida dalam pelarut dimetilformamid, akan mengalami reaksi substitusi
nukleofilik. Ya. Ini hasilnya reaksi substitusi nukleofilik. Jadi BR-nya nanti pergi, ya, BR minus pergi, digantikan oleh metoksida. Nah, reaksi yang terjadi nanti akan melalui mekanisme apa? SN1 atau SN2? Melalui SN1 atau SN2 kira-kira? SN2. SN2. Kenapa SN2? Alasannya? Kenapa melalui reaksi SN2? Sudah benar ya reaksi SN2. Tapi alasannya apa? Apa? Ketika si CH3O-nya menyerang, maka BR-nya akan pergi dengan masuknya CH3O- itu, Bu. Ya, itu mekanismenya ya. Tetapi ketika jawaban Anda, mengapa kemudian Anda memilih menyatakan reaksi SN2? Nah, kira-kira yang sangat menentukan pada reaksi ini apa? Kok tadi mekanismenya ya. Tahapannya nanti akan seperti itu. Alkil halidanya kira-kira gimana ini? Alkil halida apa itu? Primer, sekunder, tersier? Primer. Primer. Iya. Oke, kalau alkil halida primer dia akan melalui reaksi apa kira-kira? Lebih pas. Ke reaksi SN2 kalau dia primer. Iya, iya. Kalau primer dia akan melalui reaksi SN2 karena pada reaksi SN1 susah untuk terbentuk karbokation atau karboniumnya. Ya, jadi jawabannya kira-kira seperti itu ya untuk mengapa dia akan melalui reaksi SN2. Nah, kemudian mekanisme reaksinya nanti Anda harus tuliskan ya, terjadi reaksi yang serentak ya, terjadi reaksi dalam satu tahap tadi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin diperjelas. Silakan kalau ada yang ingin diperjelas. Yang ingin ditanyakan. Nggak ada. Sudah jelas semua? Sepertinya pertanyaannya bakal menyusul, Bu. Oke, boleh tanya di chat di classroom ya, boleh tanya di sana. Nanti kita bisa diskusi di sana ya, kalau ada yang belum jelas. Kemudian untuk buku ya, kemarin sudah disampaikan belum ya dengan Bu Dian atau Bu Wiwi. Anda boleh mencari buku Fundamental of Organic Chemistry punyanya John McMurray ya. Nanti di sana ada tentang banyak sekali ya. Tentang alkil halida juga ada ya. Nah, itu akan sangat membantu untuk Anda belajar. Ya. Anda bisa cari di di googling aja, itu free ya untuk ininya untuk bukunya, buku punyanya John McMurray. Ya. Ini misalnya saya tunjukkan nanti buku yang bisa Anda pelajari. Nanti bisa saya share di
di Classroom ya. Ini bukunya John McMurray. Nah, ini ada topik tentang alkilalida, substitusi nukleofilik dan eliminasi ya. Ini nanti bisa Anda pelajari untuk memperkaya pengetahuan Anda ya. Nah, ini ada beberapa ini ya, ini topiknya untuk alkilalida itu di topik 11 ya. Nanti yang alkena, alkuna kemarin kan Anda juga belajar itu sudah ada juga di sini. Ada beberapa ini yang edisi 8 ya, tapi saya juga punya yang edisi sebelumnya ini ya. Ini yang edisi sebelumnya. Nanti dicari aja ya. Fundamental of Organic Chemistry itu punya John McMurray ini. Ya. Ini kontennya nggak ada. Ya, ini langsung ke title page, tidak ada daftar isi, langsung ke ini ya. Nah, di sini Anda nanti ini untuk apa namanya? Untuk kimia organik 2 ini juga tetap dipakai. Jadi ada yang kadang, nah ini kalau alkilalida Anda bisa cari di sini. Topik khusus tentang alkilalida, reaction of alkilalida, nucleophilic substitution. Ya. Oke, nanti Anda pelajari, ini bisa di download ya, di googling. Ini reaksi E1, E2, ya, SN1, karakteristik reaksi SN1 ini juga bisa. Nah, ini nanti Anda bisa pelajari, ini enak ya. Ada problemnya ya, ada contoh-contoh soal juga ya, tapi mungkin ini agak perlu. Ini kan tadi yang saya contohkan di buku itu juga saya banyak ngambil dari sini. Nah, ini reaksi yang tadi saya buat di buku ya, di PPT itu juga saya ambil dari sini ya. Jadi ini bisa untuk memperkaya Anda belajar ya. Ini juga dari sini. Yang kemarin juga nih. Oke ya, nanti dipelajari ini pakai buku McMurray, Organic Chemistry ya. Nanti bisa di googling karena ini free ya. Aslinya search aja Organic Chemistry kemudian tulis McMurray ini, nanti akan dapat di Google. Contoh-contoh soal juga ada di situ. Oke, demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Boleh kita diskusi di room chat di Classroom ya, silakan di sana. Cukup Baik, untuk Bu. kuliah hari ini? Ya, oke. Kalau cukup kita akhiri kuliah kita pagi hari ini ya. Semoga Anda sehat-sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan ya. Nampaknya UAD untuk semester genap juga masih akan banyak online-nya ya. Pertimbangan COVID masih tinggi sehingga mungkin masih akan banyak online, kecuali mungkin fakultas akan menentukan kebijakan tertentu ya mungkin ya, tapi secara umum kita masih tetap akan mungkin online lagi. Oke, saya akhiri sampai di sini, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.